Setelah malam yang penuh kemenangan di kasino terbesar di Las Vegas, putri kecilku menelepon. Mengundangku dan ibu bermain di taman hiburan terbesar di kota ini. Aku berkata tidak perlu, kita sudah bercerai. Sekarang kamu juga punya ayah baru. Mantan istriku menjawab telepon dan berkata, ibu menyuruhku memberimu hadiah. Kamu tidak di rumah, beritahu aku, kata sandinya. Kataku dengan nada datar. Tidak perlu, bawa kembali saja barang-barangnya, kita sudah bercerai. Dia berkata dengan lembut. Ini adalah niat ibu. Aku berkata-kata demi kata. Aku berterima kasih pada bibi. Tidak perlu hadiah. Aku menggunakan bibi, bukan ibu. Omong-omong, jangan hubungi aku lagi. Istri dan anakku akan cemburu jika tahu. Detik berikutnya, suara tangisan putriku terdengar dari seberang. Tapi aku memblokir nomor itu, agar mereka tidak menggangguku. Di kehidupan sebelumnya, aku meninggal di ranjang rumah sakit. Sebelum meninggal, aku baru tahu bahwa istriku, Liu Ruyan, dan kekasihnya, Zhang Yida, telah menjalin hubungan selama 50 tahun penuh. Dia melakukan perjalanan bisnis selama 20 hari setiap bulan, semuanya untuk menemaninya berwisata. Semua orang di keluarga tahu, hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Dan alasan dia tidak menikahi kekasihnya adalah karena dia tidak tega membiarkan kekasihnya terkurung dalam keluarga. Dia ingin dia menjadi orang yang bersinar di bidang yang dia kuasai. Sedangkan aku hanya pantas menjadi suami rumah tangga yang berkutat dengan urusan dapur. Di hari aku meninggal, semua orang mengatakan bahwa aku picik. Pantas saja marah sampai mati. Hal pertama yang kulakukan setelah terlahir kembali adalah bergegas ke bandara. Bandara dipenuhi orang. Aku terengah-engah menerobos kerumunan. Akhirnya, aku melihat 3 sosok familiar di depan gerbang keberangkatan. Liu Ruyan mengenakan setelan busana mewah. Auranya yang dingin sangat mencolok di tengah kerumunan. Ye Jiajia yang berusia 5 tahun mengenakan rok kecil. Sangat mirip dengan versi mini ibunya. Sementara Zhang Yida mengenakan setelan jas yang pas di sisinya. Layaknya keluarga bahagia. Liu Ruyan, suaraku bergema di bandara. Ketiganya menoleh bersamaan. Ye Liang Chen, alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Kenapa kamu datang? Pandanganku tertuju pada Zhang Yida. Siapa dia? Apa yang akan kalian lakukan? Zhang Yida segera maju dan menjelaskan. Tuan Ye, Anda salah paham. Aku dan Ruyan hanya teman. Hanya berencana untuk melakukan perjalanan keluarga bersama. Paman dan Bibi Liu juga ada di sana. Liu Ruyan mengerutkan kening. Melindungi Zhang Yida di belakangnya, menatapku dengan dingin. Bagaimana kamu bisa tahu? Bahkan datang membuat keributan. Ye Jiajia, putri berusia 5 tahun, langsung mendorongku. Ayah, jangan campuri perjalanan keluarga kami. Kamu tidak mengerti apapun, hanya pantas tinggal di rumah. Aku merasa sangat dingin. Jika ini perjalanan keluarga, mengapa aku tidak pantas? Aku ayahmu, suami ibumu. Apakah aku tidak pantas ikut? Apakah dia pantas? Orang-orang di sekitar melihat dengan tatapan aneh. Zhang Yida tampak sangat malu. Liu Ruyan dan Ye Jiajia langsung merasa sangat kasihan padanya, menatapku dengan marah, dan bertengkar hebat tanpa peduli tempat. Apakah kamu tidak merasa malu? Justru karena aku merasa kamu tidak pantas, makanya aku tidak ingin membawamu. Ye Jiajia menatapku dengan jijik. Paman Yida lebih tampan dan lebih berbakat darimu. Dia lebih baik dalam segala hal. Aku sedih memiliki ayah sepertimu. Setiap kata terasa seperti pisau. Di kehidupan sebelumnya, di keluarga Liu yang besar, aku seperti gasing yang tak kenal lelah. Sebelum fajar, aku harus bangun untuk menyiapkan gaun Liu Ruyan. Larut malam, aku masih harus memeriksa pekerjaan rumah Ye Jiajia. Jika ayah dan ibu Liu sakit kepala atau demam, aku pasti akan secara pribadi membawakan teh dan obat, berjaga di sisi tempat tidur. Selama 50 tahun, aku mengabdikan diri untuk keluarga ini hingga rambutku memutih. Namun pada akhirnya, di mata semua orang, aku hanyalah seorang pengasuh laki-laki yang dipanggil saat dibutuhkan. Keberadaanku bahkan terasa berlebihan. Melihat situasi di luar kendali, Zhang Yida dengan cepat membeli tiket pesawat di tempat. Tuan Ye, ikutlah bersama kami. Maafkan kami. Kami telah mengabaikan perasaanmu. Begitu dia meminta maaf, Liu Ruyan dan Ye Jiajia semakin merasa aku membuat keributan tanpa alasan. Di pesawat, Liu Ruyan dan Ye Jiajia terus mengelilingi Zhang Yida. Bahkan pramugari salah mengira mereka adalah keluarga. Aku duduk di barisan belakang, melihat awan di luar jendela, teringat kata-kata Liu Ruyan sebelum aku meninggal di kehidupan sebelumnya. Aku tidak tega membiarkannya terperangkap di dapur, jadi aku ingin dia bersinar di bidang yang dia kuasai. Betapa lucunya. Aku mengabdikan diri untuk keluarga ini hingga menjadi juru masak rumah tangga yang dibenci semua orang. Sementara Zhang Yida bisa melakukan hal yang disukainya seumur hidup. Sesampainya di tujuan, ayah dan ibu Liu langsung memasang wajah muram ketika melihatku. Kenapa kamu datang? Selama 3 hari perjalanan, aku benar-benar diabaikan. Mereka mengelilingi Zhang Yida. Memujinya karena murah hati, ceria, perhatian, dan bijaksana. Sementara aku seperti orang tak terlihat.
Berdiri di sudut, melihat mereka bahagia bersama. Akhirnya, saat mengambil foto bersama. Karena takut canggung, aku ingin mendekat, tetapi Ye Jiajia malah memberikan kamera kepadaku. Kamu tidak cocok dengan kami, biar kamu saja yang merekam. Dengan mati rasa aku mengangkat kamera. Melihat ke dalam lensa, Liu Ruyan menggandeng lengan Sang Yida, Ye Jiajia dengan mesra bersandar di sisinya. Ayah dan Ibu Liu tersenyum penuh kasih sayang. Adegan ini, sama seperti foto yang membuatku marah di kehidupan sebelumnya. Sama persis. Saat Rana berbunyi, tanganku gemetar hingga hampir tidak bisa memegang kamera. Aku menggigit bibirku dengan kuat, barulah air mata tidak jatuh. Saat menuruni gunung. 3 mobil pas penuh. Kamu cari cara sendiri untuk pulang. Liu Ruyan tanpa menoleh masuk ke mobil. Bahkan tidak melirikku. Aku sendirian berjalan di jalan pegunungan yang terjal. Terik matahari membuatku pusing. Kakiku bengkak hingga hampir tidak bisa bergerak. Akhirnya, aku hanya bisa menyeret tubuh yang kelelahan. Naik pesawat paling malam untuk pulang. Sementara mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun perhatian, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Yang ada hanyalah perintah. Setrika bajunya. Liu Ruyan melemparkan setelan rok ke hadapanku. Rapikan mainannya. Ye Jiajia menendang mainan yang berserakan ke kakiku. Saat itu, akumulasi keluhan dan amarah dari 2 kehidupan akhirnya meledak. Liu Ruyan, ayo bercerai. Suaraku tidak keras. Namun seperti petir yang menyambar di ruang tamu. Liu Ruyan dan Ye Jiajia terkejut bersamaan. Wajah ibu dan anak itu dipenuhi ketidakpercayaan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Suara Liu Ruyan sedingin es. Aku sangat tahu. Aku mengangkat kepala, menatap langsung matanya. Aku ingin bercerai. Mereka mengira aku sedang bermain tarik ulur. Sambil mencibir memanggil pengacara. Sekarang menyesalkan? Ye Jiajia menatapku dengan jijik. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang tidak sesuai dengan usianya. Menyesal masih ada waktu. Cepat minta maaf pada kami. Aku dan ibu akan menganggap kata-kata itu tidak pernah terdengar. Tapi aku malah tersenyum. Langsung mengambil pena, tanpa ragu menandatangani surat perjanjian perceraian. Di kehidupan ini, aku tidak menginginkan mereka lagi. Pupil mata Liu Ruyan dan Ye Jiajia langsung mengecil. Jelas tidak menyangka aku benar-benar akan menandatangani. Berapa lama masa tenang perceraian? Aku langsung bertanya pada pengacara. Butuh sebulan. Pengacara mendorong kacamatanya. Jika di tengah jalan menyesal. Bisa kapan saja membatalkan permohonan cerai. Mendengar kalimat ini, Liu Ruyan dan Ye Jiajia secara bersamaan menghela napas lega. Ibu dan anak saling bertukar pandang. Wajah mereka kembali menunjukkan ekspresi merendahkan. Ternyata hanya gertakan. Ye Jiajia melipat tangan. Suara kekanak-kanakan itu penuh dengan kebencian. Ayah, sebaiknya kamu benar-benar pindah setelah 30 hari. Jangan sampai memohon ibuku untuk membatalkan permohonan. Memalukan sekali. Hatiku seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Inikah putriku? Sekarang malah menatapku dengan tatapan seperti musuh. Tenang saja, aku mendengar suaraku terdengar sangat tenang. Asalkan setelah batas waktu aku mendapatkan surat cerai, aku akan segera pergi. Tidak akan berlama-lama sedetik pun. Liu Ruyan mencibir. Akting yang cukup bagus. Setelah dia lewat. Aroma cedar yang samar di tubuhnya dulu membuatku terpesona. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa sekeras ini setelah 30 hari. Aku menarik napas dalam-dalam. Baru saja akan berbicara, dering ponsel yang nyaring memotong mereka. Liu Ruyan melihat ID penelepon. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Itu Zhang Yida. Yida, ada apa? Ruyan? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Dari seberang telepon terdengar suara lemah Zhang Yida. Tidak enak badan di mana? Aku akan segera ke sana. Ye Jiajia sudah melompat, wajah kecilnya penuh kecemasan. Di mana ada ketidakpedulian tadi? Tidak perlu, kalian sibuk saja. Kami akan segera datang. Liu Ruyan sudah mengambil jaketnya, bahkan tidak melirikku. Tunggu aku. Telepon ditutup. Ibu dan anak itu buru-buru keluar. Ye Jiajia menoleh di pintu dan menjulurkan lidahnya padaku. Bleh. Aku mau menemui Paman Yida. Paman Yida 1000 kali lebih baik darimu. Pintu dibanting dengan keras. Aku berdiri di tempat, merasa seluruh darah di tubuhku perlahan menjadi dingin. Secara mekanis aku menyimpan surat perjanjian cerai. Berbalik menaiki tangga dan mulai mengemasi barang. Di lemari, tergantung rapi gaun yang dibeli untuk Liu Ruyan. Jaket, setiap potong aku pilih dengan cermat. Di rak buku. Penuh dengan buku bergambar untuk belajar membaca yang disiapkan untuk Ye Jiajia. Mainan edukatif. Semuanya aku bawa pulang satu persatu. Di kehidupan sebelumnya, hidupku penuh dengan mereka. Tapi aku melupakan diriku sendiri. Di kehidupan ini, aku ingin berubah total. Hari berikutnya. Aku pergi ke salon termahal di pusat kota. Ketika penata rambut bertanya gaya rambut apa yang aku inginkan, aku melihat diriku yang berantakan di cermin. Dengan lembut aku berkata, cukur habis. Mulai dari awal lagi. 3 jam kemudian, aku keluar dengan rambut pendek yang rapi.
Warna rambutnya diwarnai menjadi coklat teh yang lembut. Selanjutnya, saya mencoba semua pakaian di pusat perbelanjaan yang dulu tidak berani saya pakai karena tidak cocok untuk ibu rumah tangga. Akhirnya, saya membeli jaket parasut biru muda dan celana kargo hitam. Ketika saya berdiri di depan cermin besar, saya hampir tidak mengenali diri sendiri. Pria di cermin tampak muda dan bersemangat. Sama sekali tidak ada bayangan suami rumah tangga. Sore hari, saya berjalan ke restoran Michelin. Ketika pelayan memandu saya masuk, saya tiba-tiba membeku di tempat. Liu Ruyan, Ye Jiajia, dan Zhang Yida sedang duduk bersama di dekat jendela. Mereka berbicara dan tertawa. Bukankah keluarga beranggotakan 3 orang itu sangat bahagia? Pelayan mengikuti pandangan saya. Sambil tersenyum berkata, wanita itu membawa anak dan suaminya setiap beberapa waktu. Ibu dan anak perempuannya sangat suka menempel pada pria mereka. Membuat iri orang lain. Jantungku berdenyut sakit. Aku hendak mencari tempat yang jauh dari mereka. Tapi Zhang Yida melihatku dengan tajam. Dia membelalakan matanya karena terkejut. Jelas tidak menyangka bahwa saya akan berpakaian seperti ini. Liu Ruyan dan Ye Jiajia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat saya seperti ini. Pakaian muda, gaya rambut rapi, seluruh orang memancarkan cahaya kepercayaan diri. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Jiajia bertanya dengan heran, lalu menyilangkan tangan dan memasang wajah cemberut. Bukankah kamu akan menceraikan ibu? Mengapa kamu membuntuti kami? Aku mengepalkan ponselku. Kuku menusuk telapak tangan. Perceraian dan makan tidak bertentangan. Aku juga tidak membuntuti kalian. Ini kebetulan belaka. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan hendak pergi. Jangan pergi. Zhang Yida meraih pergelangan tanganku. Karena sudah bertemu, mari kita bersama. Tapi ini semua adalah makanan kesukaanku. Dia memandang Liu Ruyan dengan ragu. Ruyan, bisakah kamu memesan lagi beberapa makanan yang disukai ye? Liu Ruyan mengerutkan kening sambil membolak-balik menu. Tiba-tiba dia berhenti. Dia mendongak menatapku, alisnya sedikit berkerut. Suka makan apa? Tiba-tiba aku ingin tertawa. Untuk membuat makanan bergizi untuk mereka, aku belajar memasak dari nol. Untuk makanan pendamping Ye Jiajia, aku membolak-balik resep untuk meneliti hidangan baru. Untuk penyakit perut Liu Ruyan, aku merebus sup bergizi setiap hari. Tapi setelah 5 tahun menikah, mereka bahkan tidak tahu apa yang aku suka makan. Jangan pedulikan dia. Ye Jiajia menyela. Paman Yida, steakmu akan dingin. Aku pesan sendiri. Aku mengambil menu. Aku memesan foie gras Prancis dan daging sapi yang direbus dengan anggur merah. Semuanya adalah hidangan mewah yang aku sukai tetapi tidak pernah kupesan. Ibu dan anak perempuannya menatapku dengan terkejut. Ye Jiajia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang untuk makan ini? Jangan lupa, aku juga bagian dari keluarga Liu. Aset triliunan memiliki setengah bagianku, kataku dengan tenang. Dulu, fokusku ada pada kalian berdua, ibu dan anak. Semua uang juga kuhabiskan untuk kalian. Sekarang aku ingin bersikap baik pada diri sendiri. Liu Ruyan mengerutkan kening lebih dalam. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Makan? Aku menatap langsung ke matanya, lalu menunggu masa tenang perceraian berakhir, dan benar-benar meninggalkan hidup kalian. Saat kata-kata itu baru saja diucapkan, pelayan kebetulan datang untuk menyajikan makanan, tetapi terpeleset saat berjalan menuju meja. Seluruh panci berisi sup panas mendidih menghantam mereka. Dalam sepersekian detik, aku melihat dengan mata kepala sendiri Liu Ruyan tanpa ragu berbalik. Berdiri di depan Zhang Yida, sementara aku, tidak ada seorang pun yang melindungiku. Sup panas langsung mengenai lengan dan dadaku, kulitku langsung terasa seperti terbakar. Tanpa sadar aku berteriak kesakitan. Namun, sebelum aku sempat pulih, Ye Jiajia berlari sambil menangis dan mendorongku ke tanah. Minggir, jangan menghalangi jalan. Aku jatuh dengan keras ke tanah. Tanganku terbentur lantai yang keras, lepuh akibat luka bakar pecah dan mengeluarkan darah. Namun, Ye Jiajia bahkan tidak melihatku dan langsung menerjang Zhang Yida. Paman Yida, bagaimana keadaanmu? Sakit tidak? Dia menangis dengan memilukan. Tangan kecilnya gemetar ingin menyentuhnya tetapi tidak berani. Liu Ruyan menatap Zhang Yida tanpa berkedip, suaranya lembut yang luar biasa. Terkena panas? Biar kulihat. Mereka mengelilinginya. Dengan panik memeriksa dan menyeka dengan lembut menggunakan tisu, seolah-olah dia adalah permata yang rapuh. Sementara aku berbaring di tanah, kulit di lengan dan dadaku sudah merah, bengkak, dan melepuh, tetapi tidak ada seorang pun yang menoleh untuk melihatku. Ini semua salahmu. Ye Jiajia tiba-tiba menoleh dan melotot padaku. Wajah kecilnya penuh kebencian. Kamu benar-benar pembawa sial. Jika bukan karena kamu terus mengikuti kami, bagaimana mungkin Paman Yida memberikan tempat duduknya padamu? Jika dia tidak memberikan tempat duduknya, dia tidak akan terluka. Liu Ruyan juga melirikku dengan dingin. Tatapan itu seperti melihat seorang penjahat. Sekarang kamu puas? Saat mereka memapah Zhang Yida pergi. Ye Jiajia masih menoleh dan berteriak padaku, sebaiknya kamu menghilang selamanya. Orang-orang di restoran menunjuk-nunjuk.
Seseorang mengulurkan tisu, seseorang berbisik, pria itu benar-benar malang. Aku menopang tubuhku dengan meja untuk berdiri. Lepuh di lenganku sudah membengkak dan berkilau, tetapi aku tidak bisa merasakan sakit lagi. Aku naik taksi sendirian ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengerutkan kening, seolah ada infeksi. Perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Aku mengangguk dan dengan tenang menyelesaikan prosedur rawat inap. Selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, Liu Ruyan dan Ye Jiajia seolah menghilang dari muka bumi. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan teks, bahkan tidak ada sapaan basa-basi. Justru para perawat di pos perawat sering berkumpul untuk bergosip. Pasangan ibu dan anak di kamar VIP sangat memanjakan suami mereka. Suaminya hanya terkena luka bakar kecil, tetapi ibu dan anak itu panik seolah terjadi sesuatu yang besar. Ya, mereka bahkan memberinya minum air dan secara khusus membeli salep luka bakar terbaik dari luar negeri. Mereka takut akan meninggalkan bekas luka. Awalnya aku tidak peduli, sampai suatu hari aku melewati kamar VIP saat melakukan pemeriksaan. Melalui celah pintu yang terbuka, aku melihat pemandangan di dalamnya. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur. Jari-jarinya yang lentik dengan hati-hati mengoleskan obat pada Zhang Yida. Ye Jiajia memegang secangkir air hangat dan dengan penuh harap menunggunya untuk memberinya minum. Zhang Yida dengan malu berkata, "Lukaku hampir sembuh. Kalian pergi melihat Tuan Ye saja." Bukankah dia masih ribut soal perceraian? Liu Ruyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Nadanya dingin. Dia hanya menggunakan perceraian sebagai ancaman. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tega untuk bercerai. Ye Jiajia juga mencibir. Benar, dia sangat mencintai ibu dan aku. Hidupnya hanya berputar di sekitar kami berdua. Jika dia meninggalkan kami, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Zhang Yida menghela napas. Mungkin dia benar-benar sedih kali ini. Tidakkah kalian menghiburnya? Tidak perlu dihibur. Nada bicara Liu Ruyan sangat yakin sehingga membuat hati terasa dingin. Biarkan saja selama beberapa hari, itu selalu seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya, bukankah dia yang pertama kali meminta maaf? Aku berdiri di luar pintu, ujung jariku mencengkeram telapak tanganku dengan erat. Ternyata, setiap kompromi, setiap toleransi, setiap rekonsiliasi yang rendah hati di masa lalu, di mata mereka hanyalah permainan yang menggelikan. Tapi kali ini aku tidak akan melakukannya lagi. Setiap kali setelah ini, aku tidak akan melakukannya lagi. Dalam perjalanan kembali ke kamar setelah pemeriksaan, aku bertemu Zhang Yida di koridor. Pria itu melihatku. Dia sedikit terkejut, lalu menunjukkan senyum lembut. Tuan Ye. Ruyan dan Ye Jiajia pergi membelikanku makan siang. Apakah Anda punya waktu? Mari kita bicara. Aku menatapnya dan tiba-tiba ingin tahu apa yang ingin dikatakan pria ini. Di taman, matahari bersinar cerah. Zhang Yida melihat ke pohon besar yang rimbun. Dengan nada nostalgia, aku dan Ruyan adalah teman kuliah. Dulu, dia membelikanku sepatu edisi terbatas. Dia menjelajahi seluruh kota. Aku demam, dia menjagaku selama 3 hari 3 malam. Aku dengan santai mengatakan ingin makan di restoran Prancis di sisi barat kota, tetapi merasa terlalu jauh, dia langsung membeli restoran itu. Membiarkan koki melayaniku di rumah saat aku membutuhkannya, memasak hanya untukku seorang. Aku mendengarkan dengan tenang. Jantungku terasa seperti digenggam erat oleh tangan tak terlihat. Ternyata Liu Ruyan bukannya tidak bisa mencintai, hanya tidak mencintaiku. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup bersamanya selama 50 tahun. Dia bahkan tidak ingat tanggal ulang tahunku. Sementara Zhang Yida hanya mengalami sedikit luka bakar merah. Dia panik seolah dunia akan runtuh. Kemudian aku pergi ke luar negeri, dan kami kehilangan kontak. Baru sekarang kami kembali akrab. Zhang Yida melihat ekspresiku tidak baik. Kilatan kepuasan melintas di matanya. Tapi jangan khawatir, kami hanya teman lama. Hanya sesekali makan bersama saja. Jangan salah paham. Aku mengendalikan emosiku. Perlahan mengangkat mata menatapnya, suaraku tenang, tidak akan salah paham. Lagi pula aku sudah mengajukan perceraian. Setelah ini, apakah kalian ingin makan bersama, berlibur, atau menikah dan membentuk keluarga? Itu tidak ada hubungannya denganku. Selesai berbicara. Aku berbalik hendak pergi, Zhang Yida tiba-tiba mengulurkan tangan meraihku. Tuan Ye, kamu benar-benar salah paham. Dengarkan aku. Belum selesai bicara. Kakinya terpeleset, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, menarikku bersamanya ke dalam kolam taman. Biur, air kolam yang dingin langsung menenggelamkan kepalaku. Aku tidak bisa berenang. Berjuang mati-matian, air masuk ke hidungku, batuk hingga hampir sesak napas. Dalam pandangan kabur, aku melihat Liu Ruyan berlari mendekat, tanpa ragu melompat ke air. Langsung membawa Zhang Yida pergi. Ye Jiajia memegang tisu, dengan sayang mengusap air di wajahnya. Bahkan tidak melirikku yang masih berjuang di dalam air. Paman Yida, kamu tidak apa-apa? Tolong aku. Aku berteriak serak, jari-jariku mati-matian mencengkeram dinding kolam. Tapi Liu Ruyan hanya melirikku dengan dingin. Dengan nada jijik, kamu sengaja mendorong Yida ke air.
Aku gemetar seluruh tubuh. Bibirku bergetar ingin menjelaskan, tapi Ye Jiajia sudah dengan tidak sabar menyela. Bu. Aku melihatnya, itu dia. Jangan pedulikan dia. Dia pantas mendapatkannya. Orang baik hati ingin datang membantu, Ye Jiajia bahkan mengulurkan tangan untuk menghentikan. Tidak perlu menyelamatkannya, itu ayahku. Dia pantas mendapatkannya. Hatiku benar-benar dingin. Air membanjiri kepalaku, perasaan sesak napas menyergap. Kesadaranku berangsur-angsur kabur. Ketika aku bangun lagi, bangsal itu kosong. Hanya aku seorang diri. Aku perlahan duduk dan mengambil ponselku. Memesan tiket pesawat untuk pergi. Maskapai menelepon untuk mengonfirmasi perjalanan. Aku menjawab dengan tenang. Ya, berangkat 7 hari lagi. Belum selesai bicara. Pintu bangsal didorong terbuka. Liu Ruyan dan Ye Jiajia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan seksama. Kau mau pergi kemana lagi? Aku menatap dengan tenang ibu dan anak yang berdiri di ambang pintu bangsal. Dengan tenang aku berkata, karena sudah bercerai, tentu saja aku harus pergi dari sini dan memulai hidup baru. Liu Ruyan dan Ye Jiajia saling bertukar pandang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Jangan membuat masalah. Ye Jiajia mengerutkan kening dengan tidak sabar. Bukankah semua yang kau lakukan ini hanya untuk menarik perhatian kami? Liu Ruyan juga menatapku dengan dingin. Cukup, aku malas menjelaskan lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Terserah kalian percaya atau tidak. Mereka jelas tidak menganggap serius perkataanku. Liu Ruyan langsung memerintahkan. Pergi minta maaf pada Ida. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Tatapan Liu Ruyan tiba-tiba menjadi dingin. Kau membuatnya jatuh ke air. Dan masih tidak tahu malu. Aku tiba-tiba tertawa hingga mataku memerah. Di hati kalian, apakah kalian selamanya hanya akan memihak Sang Ida? Bagaimana dengan perasaanku? Apakah kalian sama sekali tidak peduli? Tentu saja. Ye Jiajia berkata tanpa ragu. Paman Ida berpengetahuan luas, ceria dan positif. Suami rumah tangga sepertimu yang setiap hari hanya berkutat di dapur. Apa yang bisa dibandingkan dengannya? Wajahnya yang masih polos penuh dengan jijik. Apapun yang terjadi, pasti itu salahmu. Liu Ruyan juga menambahkan dengan dingin. Kau setiap hari curiga. Tidak menghormati Ida, melakukan kesalahan tetapi menolak untuk mengakuinya. Tidak berpendidikan. Dia menatapku dengan jijik. Ayah sepertimu hanya akan merusak anak-anak. Setelah selesai berbicara, dia menggandeng Ye Jiajia dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, Ye Jiajia masih menoleh dan memelototiku. Sebaiknya kamu segera meminta maaf. Pintu ruang rawat inap ditutup dengan keras. Aku duduk di ranjang rumah sakit. Dadaku terasa sesak hingga hampir tidak bisa bernapas, tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku melihat sinar matahari yang cerah di luar jendela, dan tiba-tiba tersenyum. Karena mereka sangat menyukai Zhang Yida. Biarkan saja dia menjadi suami Liu Ruyan, biarkan dia menjadi ayah Ye Jiajia. Sedangkan aku, tidak akan lagi memberikan sedikit pun untuk mereka. Aku tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, lukaku perlahan sembuh. Tapi tidak ada yang menjengukku, aku sudah tidak peduli lagi. Pada hari aku keluar dari rumah sakit, kebetulan adalah hari ulang tahunku. Aku berdiri di depan pintu rumah sakit, sinar matahari menyinari wajahku. Hangat tapi tidak menyilaukan. Aku tiba-tiba teringat, di kehidupan sebelumnya. Aku telah menantikannya selama 50 tahun penuh, tapi Liu Ruyan dan Ye Jiajia tidak pernah mengingat hari ulang tahunku. Kadang-kadang aku dengan antusias menyiapkan meja makan. Tapi mereka entah pulang terlambat, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Bahkan jika aku menelepon mereka untuk pulang. Mereka hanya makan 2 suap dengan asal-asalan, bahkan terlalu malas untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Terlahir kembali. Aku sudah tidak lagi berharap. Aku pergi ke toko kue, membeli kue krim kecil untuk diriku sendiri. Menancapkan lilin, di villa yang kosong, aku perlahan memejamkan mata. Di kehidupan ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Saat lilin padam, pintu villa tiba-tiba didorong terbuka. Tuan, Nyonya Liu meminta saya untuk menjemput Anda. Aku mendongak dan melihat sekretaris Liu Ruyan berdiri di depan pintu, dengan senyum formal di wajahnya. Menjemputku? Aku mengerutkan kening. Ada apa? Senyum sekretaris tidak berubah. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Nyonya Liu dan Nona Muda telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Aku tertegun sejenak, lalu mencibir. Anda salah. Tidak mungkin salah. Nada bicara sekretaris itu pasti, hari ini tanggal 20 Mei. Hari ulang tahun Anda, Nyonya Liu secara khusus berpesan. Aku menatapnya selama beberapa detik. Tiba-tiba merasa tidak masuk akal. Liu Ruyan akan mengingat hari ulang tahunku, tapi sikap sekretaris itu terlalu pasti. Bahkan langsung mengulurkan tangan untuk membantuku. Tuan, mobil sudah menunggu. Jangan biarkan Nyonya Liu menunggu terlalu lama. Setelah mengatakan itu, dia beralasan bahwa waktu sudah mepet. Dan langsung menarikku ke dalam mobil. Mobil berhenti di depan ruang perjamuan sebuah hotel mewah, saat pintu didorong terbuka. Aku tertegun,
Seluruh aula didekorasi dengan indah dan romantis, lampu kristal memantulkan cahaya yang cemerlang. Di dinding diproyeksikan lukisan keluarga yang dilukis oleh Ye Jiajia di atas meja kue. Sebuah kue 2 tingkat yang indah, dengan lilin bertuliskan, "Selamat ulang tahun." Para tamu melihatku masuk. Segera mengerumuni, dengan senyum lebar memberikan ucapan selamat, "Tuan Liu." "Selamat ulang tahun." Tuan Liu dan Nona Fei benar-benar perhatian, sangat bahagia. Aku berdiri di tempat, merasa linglung seperti sedang bermimpi. Aku dengan bingung melihat ke arah sekretaris. "Di mana Liu Ruyan dan Ye Jiajia?" Sekretaris menjawab sambil tersenyum, "Tuan Liu dan Nona Fei akan segera tiba. Tuan lihat dulu hadiahnya." Sambil berkata, dia menyerahkan sebuah kotak hadiah yang indah. Orang-orang di sekitar menyuruhku membukanya, aku ragu sejenak, lalu membuka tutupnya. Sebuah jam tangan berlian tergeletak dengan tenang di dalam kotak beludru. Berlian utama memantulkan cahaya yang menyilaukan di bawah lampu. Ya Tuhan, bukankah ini air mata bintang yang ada di pelelangan bulan lalu? Kudengar harganya selangit. Tuan Liu sangat memanjakan Tuan. Tidak heran Tuan Liu bersedia meninggalkan karirnya, aku juga bersedia. Di tengah tatapan iri semua orang. Sekretaris tersenyum dan memasangkan jam tangan itu di tanganku. "Tuan, coba lihat." Aku berdiri dengan linglung, sedetik kemudian, berlian dingin menempel di kulit. Apakah semua ini nyata? Aku hampir mempercayainya. Tapi sedetik kemudian, pintu ruang perjamuan didorong terbuka dengan keras. "Siapa yang mengizinkanmu memakai jam tangan ini?" Suara dingin Liu Ruyan seperti pisau, dengan kejam membelah kehangatan palsu. Aku menoleh, melihat Liu Ruyan, Ye Jiajia, dan Zhang Yida. Mereka bertiga berdiri di depan pintu, dengan wajah muram. Ye Jiajia langsung bergegas menghampiriku, dan merenggut jam tangan dari pergelangan tanganku. SST, pengait rantai yang tajam menggores kulit, meninggalkan bekas darah. Aku memegangi pergelangan tanganku. Rasa sakit membuatku benar-benar sadar. "Apa? Sebenarnya apa yang kalian mainkan?" Suaraku bergetar. Ye Jiajia menatapku dengan jijik, "Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Ini adalah pesta ulang tahun yang aku dan ibu siapkan untuk Paman Yida. Siapa yang menyuruhmu datang?" Aku tertegun. Para tamu langsung terdiam, saling berpandangan. Liu Ruyan berbicara dengan dingin. "Hari ini adalah ulang tahun Zhang Yida. Perjamuan ini disiapkan untuknya." Aku tiba-tiba tertawa. Ternyata begitu, sekretaris salah paham, perjamuan ini sama sekali bukan untukku. Bagaimanapun, siapa orang luar yang bisa menyangka bahwa di hari ulang tahun yang sama, mereka tidak memilih untuk merayakannya denganku. Melainkan merayakannya dengan Zhang Yida. Tatapan para tamu berubah dari iri menjadi simpati. Seseorang berbisik, "Ini terlalu memalukan." Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. "Tuan Ye," Zhang Yida tiba-tiba memanggilku. Suaranya lembut. Karena kebetulan sekali, lebih baik merayakan bersama. Aku tidak menoleh. "Tidak perlu." Zhang Yida segera berpura-pura sedih dan menatap Liu Ruyan. "Apakah aku menyinggung suamimu?" Sepertinya dia tidak terlalu menyukaiku. Liu Ruyan menatap dengan dingin. Beberapa langkah maju menghalangi jalanku. "Yida dengan niat baik mengundangmu. Kenapa kau memasang wajah seperti itu?" Ye Jiajia juga bergegas, meraih pergelangan tanganku. "Benar. Bukankah sebelumnya kau setiap hari berteriak ingin merayakan ulang tahun? Sekarang kenapa kau membuat keributan?" Aku melihat mereka. Tiba-tiba merasa sangat tidak masuk akal. Aku berteriak ingin merayakan ulang tahun? Aku tertawa kecil. "Kapan aku ingin merayakan?" Liu Ruyan mengerutkan kening. "Jangan berlebihan. Tetaplah di sini. Ini bukan permintaan, tapi perintah." Aku memejamkan mata. Akhirnya, di tengah tatapan iba semua orang, aku terpaksa tinggal. Aku duduk di sudut, melihat Liu Ruyan dan Ye Jiajia mengelilingi Zhang Yida, memotong kue untuknya. Memberi hadiah, senyumnya lembut dan menyilaukan, sedangkan aku. Tidak ada yang peduli. Sampai sesi memotong kue, Zhang Yida tiba-tiba berjalan mendekat. Dengan mesra meraih tanganku. "Tuan Ye, mari kita potong bersama." Aku ingin menarik tanganku, tapi Zhang Yida menggenggamnya dengan erat. Detik berikutnya. Biur, menara sampahnya di samping ditabrak orang, gelas-gelas kaca berjatuhan dengan keras. Reaksi pertama Liu Ruyan adalah melindungi Zhang Yida, sedangkan aku, terluka di sekujur tubuh oleh pecahan kaca yang berterbangan. Terjatuh dengan keras ke tanah, darah mengalir dari pelipis, mengaburkan pandangan. Dalam kesadaran terakhirku, aku melihat Liu Ruyan dan Ye Jiajia dengan gugup memeriksa apakah Zhang Yida terluka. Dan aku sendiri tergeletak di genangan darah tanpa ada yang peduli. Saat aku terbangun, luka di dahiku terasa sakit. Di kamar rumah sakit, Liu Ruyan dan Ye Jiajia menempel di sisi tempat tidur. Menatapku dengan dingin. Liu Ruyan berkata dengan suara rendah, "Hari itu. Apakah kamu sengaja melakukannya?" Aku tertegun, lalu segera menyadari. Mereka pikir aku sengaja merusak pesta ulang tahun Zhang Yida. Aku menarik sudut bibirku, suaraku serak. "Aku baru mengenal Zhang Yida berapa lama?"
Bagaimana aku bisa tahu ulang tahunnya sebelumnya untuk merusaknya? Liu Ruyan mengerutkan kening. Jelas tidak percaya. Sekretaris di samping buru-buru maju untuk menjelaskan, Direktur Liu. Ini salahku. Aku salah tanggal, jadi aku salah menjemput Tuan. Ibu dan anak itu baru kemudian menerima penjelasan ini dengan enggan. Tetapi Ye Jiajia masih menatapku dengan jijik. Lain kali bersikaplah bijaksana. Jangan merusak kejutan kami untuk Paman Yida. Setelah selesai berbicara, mereka berbalik dan pergi. Tanpa sedikit pun perhatian. Aku melihat punggung mereka, perlahan menutup mata. Tidak akan ada lain kali. Setelah keluar dari rumah sakit, aku kembali ke rumah. Tetapi tidak pernah lagi menanyakan urusan ibu dan anak itu. Liu Ruyan tidak dapat menemukan dokumen, Ye Jiajia merengek ingin makan kue. Aku semua menyerahkannya kepada pengasuh, bahkan tidak sudi melihat mereka. Ibu dan anak itu pertama kalinya diabaikan sepenuhnya olehku. Bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Liu Ruyan mengerutkan kening menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya hanya pergi dengan wajah dingin. Ye Jiajia bahkan lebih marah, sengaja membanting barang-barang di depanku. Dan mengeluh dengan keras. Tapi aku bahkan tidak mengerutkan kening. Suasana di rumah turun ke titik beku. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya ingin segera pergi. Hingga suatu malam, Ye Jiajia merengek ingin melihat bintang jatuh, mengajakku melihat bintang jatuh. Ye Jiajia menarik lengan bajuku. Dengan nada bicara kasar seperti seorang tiran kecil. Sekarang harus pergi. Aku perlahan menarik tanganku. Mataku masih tertuju pada buku di tangan. Tidak pergi. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan meminta Paman Yida membawaku pergi. Ye Jiajia mengancam dengan marah. Aku membalik halaman buku. Suaraku tenang menakutkan. Terserah. Beberapa jam kemudian, ponselku tiba-tiba berdering. 3 kata Liu Ruyan di layar sangat menyilaukan dalam kegelapan. Segera datang ke rumah sakit. Suaranya sedingin es. Aku melihat waktu, pukul 2:15 dini hari. Tidak datang atau pergi, tanggung sendiri akibatnya. Telepon ditutup dengan cepat. Aku terdiam sejenak, akhirnya tetap pergi ke rumah sakit. Aku tidak ingin ada masalah sebelum perceraian. Lampu di lorong rumah sakit menyilaukan. Saat aku membuka pintu kamar, Ye Jiajia sedang berbaring di tempat tidur. Kakinya digips, ada beberapa goresan di wajahnya. Ayah jahat. Ini semua salahmu. Melihatku, Ye Jiajia langsung menangis. Wajah kecilnya penuh kebencian. Aku tertegun di tempat, Liu Ruyan meraih pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga hampir menghancurkan tulangku. Bagaimana bisa kau menjadi seorang ayah? Membawanya melihat bintang jatuh tengah malam. Bertemu ular dan melarikan diri sendiri, meninggalkannya di gunung. Suaranya menahan amarah. Apa kau tahu dia hampir jatuh hingga tewas? Pupil mataku tiba-tiba mengecil. Aku menatap Ye Jiajia dengan tidak percaya. Kau bilang padanya, aku yang membawamu pergi? Mata Ye Jiajia berkedip. Tangisannya semakin keras. Kalau bukan kau, lalu siapa? Memang kau. Aku menjadi seperti ini karena ulahmu. Ujung jariku mulai terasa dingin. Ye Jiajia. Jangan bicara omong kosong di sini. Jelas-jelas Zhang Yida yang membawamu pergi. Amarahku memuncak. Ingin menjelaskan semuanya, tetapi detik berikutnya dibentak oleh Liu Ruyan dengan keras. Cukup. Sudah melakukan kesalahan masih menyalahkan Yida. Matanya penuh jijik. Dia tidak akan sekejam dirimu. Dia mengangkat tangannya memanggil pengawal, memerintahkan dengan dingin. Bawa orang. Kurung Tuan di ruang isolasi untuk merenung. 3 hari tidak boleh makan. Saat aku digiring oleh pengawal meninggalkan kamar rumah sakit. Aku terakhir menoleh ke belakang. Senyum tergantung di bibirku, mata berkaca-kaca. Senyum itu terlalu rumit, seperti kebebasan, juga seperti keputusasaan. Membuat hati Liu Ruyan bergetar tanpa alasan. Ye Jiajia juga tertegun di tempat, tangan kecilnya tanpa sadar mencengkeram ujung baju ibunya. Namun pada akhirnya, tidak ada yang berbicara. Aku dikurung di ruangan yang gelap gulita. Pengawal mengikuti perintah nona muda, melemparkan ular, tikus, serangga, dan semut ke dalam, menyetel AC ke suhu tertinggi. Aku meringkuk di sudut, keringat membasahi pakaian tipisku. Dalam kegelapan, aku bisa mendengar suara desisan ular yang menjulurkan lidahnya, suara tikus berlarian dengan padat. Ketakutan datang seperti air pasang. Bahkan untuk berteriak pun aku tidak punya tenaga lagi. Inilah orang yang kucintai selama bertahun-tahun, dan putri yang kusayangi sejak kecil. Hukuman untukku, 3 hari kemudian saat aku dibebaskan. Seluruh tubuh sudah kurus tak berbentuk, wajah pucat tanpa setitik darah pun, bibir pecah-pecah berdarah. Suara piano merdu datang dari ruang tamu, Zhang Yida sedang mengajari Ye Jiajia memainkan bintang kecil. Gadis kecil itu duduk dengan patuh di bangku piano. Wajah kecilnya penuh konsentrasi, sama sekali tidak ada keburukan padaku. Liu Ruyan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, sinar matahari melapisi dirinya dengan tepi emas, dia menatap kedua orang di depan piano. Sudut mulutnya membawa senyum lembut yang belum pernah kulihat, aku bersandar di dinding,
tiba-tiba merasa adegan ini sangat menggelikan. Aku pernah mati-matian mencoba untuk berbaur dengan keluarga ini, tetapi selalu seperti orang luar, dan sekarang. Aku bersedia untuk mundur, sepenuhnya memenuhi ibu dan anak perempuan ini. Hari terakhir masa tenang perceraian. Aku bangun pagi-pagi sekali. Aku membuatkan sarapan yang mewah untuk diriku sendiri. Telur mata sapi goreng berwarna kuning keemasan. Roti panggang yang renyah, dan secangkir susu yang mengepul. Ye Jia mengucek matanya dan berlari ke dapur. Hidung kecilnya bergerak-gerak. Wah, harum sekali. Aku juga mau makan. Aku perlahan-lahan meletakkan sumpitku. Tidak ada. Kalau begitu, buatkan untukku besok. Ye Jia cemberut, memerintah dengan wajar. Setelah ini, tidak akan ada lagi. Suaraku sangat ringan, tetapi seperti pisau, memotong semua kemungkinan. Ye Jia tertegun, lalu mulai bertingkah dan berguling-guling. Kenapa kamu tidak membuatkanku? Ayah jahat. Liu Ruyan datang setelah mendengar suara itu, mengerutkan kening. Kamu harus marah pada anak-anak, dia menatapku dari atas. Sebagai seorang ayah, kamu menindasnya seperti ini. Tidakkah kamu merasa berlebihan? Aku mengangkat mataku dan menatap matanya dengan tenang. Aku hanya menyatakan fakta, apakah itu disebut menindas? Liu Ruyan terkejut dengan tekad di mataku. Tepat ketika dia hendak bertanya lebih lanjut, Ye Jia sudah menarik tangannya dan menyeretnya keluar. Ibu, ayo cari Paman Yida. Dia tahu segalanya dan lebih baik dari ayah. Aku melihat mereka mengambil kunci dan bersiap untuk keluar, dan akhirnya membuka mulutku. Tunggu. Hari ini adalah hari terakhir masa tenang perceraian, tidakkah kamu pergi bersamaku untuk mengambil surat cerai? Ye Jia dengan berisik menyela perkataanku. Ibu, cepat pergi. Pada saat yang sama, telepon Zhang Yida datang tepat waktu. Ruyan, Jia sebelumnya bilang ingin makan tiramisu. Aku baru saja belajar membuatnya dengan bibi. Apakah kalian ingin mencobanya? Ekspresi Liu Ruyan langsung melembut. Baiklah. Kami segera datang. Dia bahkan tidak melihatku, menggandeng tangan Ye Jia dan pergi dengan langkah besar. Saat pintu villa tertutup, aku tersenyum mengejek. Sepertinya. Kali ini, surat cerai hanya bisa kuambil sendiri. Di kantor catatan sipil. Petugas menyerahkan 2 surat cerai kepadaku. Wanita itu tidak datang, dia sibuk. Aku tersenyum, memasukkan salah satu surat ke dalam tas. Sesampainya di rumah, aku meletakkan surat cerai yang lain di meja ruang tamu, lalu mengangkat koper yang sudah kukemas dan pergi tanpa menoleh dari rumah yang sudah 10 tahun kutinggali. Dalam perjalanan ke bandara, aku melihat pemandangan yang berlalu dengan cepat di luar jendela, tiba-tiba teringat adegan sebelum kematianku di kehidupan sebelumnya. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, Liu Ruyan dan Ye Jia mengelilingi Zhang Yida, bahkan tidak melihatku untuk terakhir kalinya. Dan di kehidupan ini, aku ingin memulai kehidupan baru, tidak menjadi suami siapapun. Tidak menjadi ayah siapapun, hanya menjadi diriku sendiri. Saat Liu Ruyan kembali ke villa. Hari sudah gelap, ruang tamu sunyi senyap, tidak ada aroma masakan yang familiar. Juga tidak ada sosokku yang menyambutnya. Dia mengerutkan kening, melemparkan jaketnya ke sofa. Dengan dingin berkata, Ye Liang Chen. Tidak ada jawaban. Alis Liu Ruyan semakin berkerut. Dia berjalan cepat ke dapur, tetapi menemukan bahwa dapur itu kosong. Dapur itu dingin dan sepi. Bahkan tidak ada secangkir air panas. Di mana dia? Dia mengutuk pelan, berbalik dan naik ke atas. Pintu kamar tidur sedikit terbuka. Dia mendorong pintu dan masuk, mengira akan melihatku duduk dengan tenang di tepi tempat tidur membereskan pakaian. Tetapi ruangan itu kosong. Tempat tidur tertata rapi seolah tidak ada yang menyentuhnya. Pintu lemari pakaian terbuka setengah, dia berjalan mendekat. Menemukan bahwa pakaianku hilang sebagian besar, hanya tersisa beberapa potong pakaian rumah berwarna polos yang tergantung sendirian. Jantungnya tiba-tiba tenggelam. Perasaan jengkel yang tak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Apalagi yang dia lakukan? Dia mencibir. Berbalik menuju ruang kerja, tetapi tiba-tiba berhenti saat melewati meja. Surat cerai berwarna merah tua tergeletak dengan tenang di sana. Di sebelahnya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Masa tenang sudah berakhir, surat cerai sudah diambil. Mulai sekarang, kita berdua impas. Pupil mata Liu Ruyan tiba-tiba menyusut. Dia meraih surat cerai dan membukanya. Nama saya tercetak dengan jelas di atasnya, serta stempel kantor catatan sipil. Dia benar-benar berani. Jari-jarinya tanpa sadar mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. Surat cerai itu kusut karena remasan. Dia menatap tajam baris kata-kata itu, dadanya terasa sesak seperti ada sesuatu yang menghimpit. Napasnya menjadi sulit, tapi sedetik kemudian, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia menyunggingkan senyum sinis. Pura-pura. Dia dengan dingin melemparkan kembali surat cerai itu ke atas meja kopi. Tidak sampai 3 hari, dia akan kembali menangis memohonku untuk rujuk. Dia berbalik menuju kamar mandi. Namun, perasaan jengkel yang tak terlukiskan di hatinya tidak bisa dihilangkan. Keesokan paginya, tangisan Ye Jia memecah ketenangan villa. Aku tidak mau ini,
Aku mau telur dadar buatan ayah. Gadis kecil itu menendang kursi di samping meja makan. Di piring di depannya adalah telur dadar gosong buatan Zhang Yida. Tepi gosongnya mengeluarkan bau hangus. Zhang Yida berdiri di samping dengan canggung. Jia-jia, ini pertama kalinya paman membuatnya. Lain kali pasti lebih baik. Buatanmu sangat tidak enak. Ye Jia-jia mengambil piring dan membantingnya ke lantai. Pecahan porselen berhamburan. Aku mau ayah. Di mana ayah? Liu Ruyan merasa sakit kepala karena kebisingan itu. Dia meletakkan cangkir kopi dan berkata dengan dingin, Ye Jia-jia. Diam. Ye Jia-jia terkejut oleh tatapan ibunya, tetapi kesedihan dan kemarahan membuatnya semakin tidak terkendali. Ibu, apakah ayah tidak sayang lagi pada kita? Kenapa dia tidak kembali? Jari-jari Liu Ruyan sedikit mengepal, kopi di cangkirnya bergoyang dan beberapa tetes tumpah di mansetnya. Dia menunduk melihat noda itu dan tiba-tiba menyadari bahwa biasanya, pada saat seperti ini, aku akan segera memberikan tisu basah, bahkan menyiapkan pakaian ganti. Tapi sekarang, tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia dengan jengkel mengerutkan kening dan berkata kepada Zhang Yida. Suruh saja pembantu yang membuatnya. Zhang Yida menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut. Ruyan, apakah Tuan Ye benar-benar tidak akan kembali? Bagaimana kalau aku akan pergi berbicara dengannya? Tidak perlu. Liu Ruyan mencibir. Cepat atau lambat dia akan kembali memohon padaku. Meskipun dia berkata demikian, matanya tanpa sadar melirik ke arah tangga. Seolah-olah mengharapkan kemunculan sosok tertentu. Beberapa hari berikutnya, keluarga Liu benar-benar kacau balau. Pakaian Liu Ruyan tidak lagi disetrika dengan rapi. Pekerjaan rumah Ye Jia-jia tidak diperiksa oleh siapapun. Guru menelepon untuk menanyai. Tidak ada lagi makanan panas di atas meja makan. Yang ada hanyalah kotak plastik makanan pesan antar. Zhang Yida mencoba mengambil alih pekerjaanku. Tapi dia bahkan tidak bisa membedakan tombol mesin cuci. Pakaian haute couture Liu Ruyan menyusut setelah dicuci olehnya. Seragam sekolah Ye Jia-jia ternoda warna lain. Ruyan, aku benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Zhang Yida tetap tanpa ekspresi. Liu Ruyan menatapnya, tiba-tiba merasa sangat kesal. Dulu saat aku ada, rumah selalu teratur. Setiap gaunnya disetrika dengan rapi. Buku tugas Ye Jia-jia selalu ada koreksi dariku. Bahkan ulang tahun orang tuanya pun, aku akan menyiapkan hadiah sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Beberapa hari kemudian, Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyapu semua dokumen di atas meja ke lantai dan membentak asistennya. Cari. Bawa kembali Ye Liangchen padaku. Asisten itu bertanya dengan hati-hati, Nyonya Liu. Maksud Anda, Tuan, siapa lagi? Ekspresi Liu Ruyan sangat suram. Katakan padanya, kembalilah setelah cukup bermain. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggunya merajuk. Setelah asisten pergi, dia duduk di depan meja sambil memegangi dahinya. Untuk pertama kalinya menyadari, mungkin aku benar-benar tidak akan kembali. Dan semua ini disebabkan oleh tangannya sendiri. Setelah meninggalkan keluarga Liu, aku menyewa apartemen sendiri di kota baru. Tidak besar atau kecil, tetapi cukup untukku menjalani hidup. Aku memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri di kehidupan ini. Menekuni kembali jurusan desain busana yang aku sukai saat kuliah. Harta yang kudapatkan setelah perceraian cukup untukku memulai kembali. Aku tanpa ragu mendaftar di kelas pelatihan desain busana paling terkenal di pusat kota. Di studio, pensil berdesir di atas kertas. Aku dengan fokus membuat sketsa lipatan rok, bahkan tidak menyadari bahwa tubuhku ternoda abu karbon. Saat aku bangkit untuk mengambil cat, aku tidak sengaja menabrak seseorang. Maaf. Sebuah suara wanita lembut datang dari sampingku. Aku mendongak dan melihat sepasang mata yang berisi permintaan maaf. Wanita itu mengenakan sweater rajut abu-abu muda, matanya lembut, tetapi dia memegang secangkir kopi yang tumpah di tangannya. Cairan coklat tua menetes di sepanjang tepi meja, tepatnya menodai rancangan desain yang baru saja kuselesaikan. Aku tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyelamatkan. Tetapi hanya menyentuh rancangan yang basah kuyup. Aku benar-benar minta maaf. Wanita itu segera mengeluarkan tisu dan menekan noda itu. Alisnya berkerut. Aku tidak memperhatikan dan menyentuh mejamu tadi. Apakah ini tugasmu? Aku melihat desain yang hancur itu, hatiku tenggelam, tetapi aku tetap menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku akan menggambarnya ulang. Aku akan menggantinya. Wanita itu tampak menyesal, dengan hati-hati membersihkan noda di draft lukisan, tetapi detik berikutnya. Dia justru menghargai garis-garis yang belum sepenuhnya tertutup dalam draft yang rusak itu, dan tiba-tiba berkata dengan lembut, tunggu. Dia dengan hati-hati membuka bagian yang ternoda. Konsep guntingan ini sangat istimewa. Apakah ini ide Anda sendiri? Tak disangka, dia akan menemukan desainku yang disengaja. Desain ini memang menggunakan banyak kecerdikan, tetapi teman-teman sekelas lainnya menilaiku terlalu konservatif. Anda bisa melihatnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk menatapnya lagi. Dia tersenyum. Dia mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. Saya belum memperkenalkan diri. Saya dosen tamu hari ini.
Bai Ningbing. Sebagai kompensasi, jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda menghubungi pemasok kain profesional. Atau bantuan apapun yang Anda butuhkan. Saat aku menerima kartu nama itu, aku memperhatikan ada sedikit noda cat di antara ibu jari dan telunjuknya. Aku tidak menyangka aku akan seberuntung ini, bertemu dengan guru yang selama ini kukagumi. Kalau begitu, terima kasih, hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkannya. Bai Ningbing tersenyum padaku. Kemudian dia meninggalkan studio, tetapi tak disangka, pertemuan kedua kami terjadi begitu cepat. Pada tinjauan karya pertama kelas desain, seri jas modifikasiku diproyeksikan di tengah layar. Kombinasi warnanya terlalu membosankan. Ketua juri mengerutkan kening, kita butuh dampak visual yang lebih kuat. Aku mengepalkan pena, hendak berbicara, tetapi suara wanita yang jernih dan familiar terdengar dari barisan belakang. Saya justru merasa penggunaan warna ini sangat kuat. Bai Ningbing berdiri, ujung jarinya dengan lembut menunjuk detail pada desainku. Mengatakan hal-hal yang patut diperhatikan, dengan alasan yang jelas dan beralasan, seluruh ruangan terdiam sesaat. Semua orang setuju dengan pendapatnya, ketua juri berdehem canggung 2 kali, dan akhirnya memberiku nilai tertinggi di kelas. Setelah kelas, Bai Ningbing menghentikanku di koridor, karya Anda sangat unik. Saya sangat menghargai Anda. Dia sedikit menundukkan kepalanya saat berbicara, ada aroma cat pinus di tubuhnya. Terima kasih. Detik berikutnya, aku tanpa sadar mengeluarkan tabletku. Keduanya berdiri di depan jendela setinggi langit-langit dan berdiskusi selama 1 jam, hingga matahari terbenam membuat bayangan menjadi sangat panjang. Ngomong-ngomong, minggu depan ada pameran khusus di Museum Seni Kota. Saat berpisah, Bai Ningbing dengan santai menyebutkan, jika Anda tertarik, saya punya 1 tiket lagi. Aku merasa ujung telingaku memerah. Tiba-tiba tersenyum, baiklah, ponselku bergetar. Sebuah pemberitahuan pesan baru muncul di layar, itu adalah tautan pameran yang baru saja dikirim Bai Ningbing. Dengan tambahan kalimat, desainmu mengingatkanku pada banyak karya tingkat master, tenang tapi penuh kehidupan. Semangat! Saya yakin kamu akan semakin baik. Di luar jendela, pohon di awal musim semi menumbuhkan tunas baru. Aku berulang kali melihat berita itu, merasa bahwa hidupku juga berangsur-angsur membaik, sejak aku pergi. Zhang Yida, untuk menyenangkan ibu dan anak perempuan itu, pertama kali belajar memasak sendiri seperti aku, di dapur villa keluarga Liu. Zhang Yida mengenakan celemek, dengan panik menggoreng iga di dalam panci, anggur masak, kecap asin, cuka, dia melihat resep di ponselnya. Dahinya mengeluarkan butiran keringat halus, Ye Jiajia duduk di meja makan sambil menggoyangkan kakinya, menatapnya dengan penuh harap. Paman Sang, dulu ibu masih menambahkan nanas, sebentar lagi jadi. Zhang Yida memaksakan senyum canggung, tetapi ekspresinya sangat tidak sabar saat berbalik. Benar saja. Tepat saat berbalik, dia tidak sengaja menjatuhkan botol bumbu, cairan coklat tua tumpah ke dalam panci. Dalam kebingungannya, dia meraih bubuk putih di dekatnya dan menuangkannya ke dalam. Saat makan, Ye Jiajia mengerutkan kening. Tidak enak, sama sekali tidak enak, aku tidak mau makan. Aku mau makan masakan ayah. Dia membuat keributan dan berguling-guling di rumah, Sang Yida menggigit bibirnya dengan erat. Tidak ada cara lain, dia harus membuang semua makanan itu. Tapi malam itu, Ye Jiajia keracunan makanan, demam, dan muntah. Sopir dan pengurus rumah tangga dengan cepat membawa anak itu ke rumah sakit. Ye Jiajia meringkuk di ranjang. Dahinya panas membara, tangan kecilnya mencengkeram erat sudut selimut. Dokter melepas stetoskop. Dengan nada tegas, gastroenteritis akut, disebabkan oleh keracunan makanan. Anak itu masih kecil, makanan harus sangat diperhatikan. Zhang Yida berdiri di samping. Wajahnya pucat. Dia nyaris tidak menarik senyum. Maaf, dokter, aku yang kurang perhatian. Ayah. Aku mau ayah. Ye Jiajia bergumam dengan bingung, air mata mengalir di pipinya. Iga asam manis buatan ayah tidak akan membuatku sakit. Senyum Zhang Yida membeku di wajahnya. Jari-jarinya mencengkeram telapak tangannya dengan erat. Saat ini, Liu Ruyan yang menyelesaikan rapat bergegas datang dengan tergesa-gesa. Dia membuka pintu dan masuk, dengan kegelisahan dan kelelahan di antara alisnya. Dia melirik putrinya di ranjang. Kemudian menatap Zhang Yida, suaranya rendah, apa yang terjadi? Aku hanya ingin membuat iga asam manis yang dia sukai. Suara Zhang Yida semakin mengecil, jari-jarinya tanpa sadar meremas ujung pakaiannya. Mungkin bumbunya salah. Liu Ruyan tidak berbicara, hanya berjalan ke sisi tempat tidur. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Ye Jiajia. Suhu yang membara membuat alisnya berkerut. Dulu ketika Ye Liangchen ada, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Dia berkata dengan datar. Zhang Yida tiba-tiba mendongak. Kilatan rasa malu dan marah melintas di matanya, tetapi dengan cepat menunduk. Maaf, Ruyan. Aku hanya terlalu ingin membantumu meringankan beban. Beberapa hari ini karena urusan pekerjaan. Seringkali baru pukul 2 atau 3 pagi Liu Ruyan kembali ke villa. Bagian dalam rumah gelap gulita. Tidak ada cahaya yang familiar,
Juga tidak ada sup penghilang mabuk yang hangat. Dia berdiri di pintu masuk. Dalam keadaan linglung, dia seolah-olah melihatku keluar dari dapur, memegang secangkir air hangat di tanganku, dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah kembali." Tapi sedetik kemudian, bayangan itu menghilang. Ruyan. Zhang Yida turun dari lantai 2, masih mengenakan piyama. Matanya masih mengantuk. "Kamu minum? Ada urusan pekerjaan?" "Ambilkan aku segelas air." Mendengar itu, dia menyeret langkahnya ke dapur, dan beberapa saat kemudian kembali dengan secangkir air es. Ujung jarinya masih basah oleh tetesan air yang belum dikeringkan. Liu Ruyan menerima cangkir itu, sentuhan dingin membuat alisnya sedikit berkerut. "Kenapa dingin?" Zhang Yida tertegun, lalu sedikit panik. "Aku lupa merebus air panas." Liu Ruyan tiba-tiba teringat, dulu tidak peduli seberapa larut dia pulang. Selalu ada secangkir air hangat di meja kopi. Jika dia mabuk, aku juga akan diam-diam membawakan sup penghilang mabuk. Bahkan pakaian yang akan dia kenakan keesokan harinya akan digantung di kamar mandi terlebih dahulu. Setelah itu, dia tidak berbicara. Berbalik dan berjalan menuju ruang kerja, duduk di kursi kerja, matanya menyapu meja. Liu Ruyan menatap es batu yang bergoyang di dalam cangkir, dadanya terasa sesak. "Dulu, aku selalu merapikan dokumennya terlebih dahulu. Semuanya teratur. Tapi sekarang, melihat tumpukan kertas yang berantakan di atas meja, dia memijat pelipisnya, tiba-tiba merasa sangat kesal." Keesokan paginya, Liu Ruyan menemukan Zhang Yida sedang merapikan ruang kerja, tetapi semua dokumen penting diletakkan di tempat yang salah. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memarahi dengan marah. "Kenapa hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa melakukannya dengan baik?" Zhang Yida berdiri di pintu, wajahnya pucat pasi. "Aku hanya ingin membantu." Suaranya bergetar. "Aku lihat Tuan Ye dulu selalu seperti ini." Liu Ruyan mencibir, matanya penuh dengan ejekan. "Kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya." Zhang Yida tiba-tiba mendongak. Kekecewaan di matanya langsung berubah menjadi kebencian. "Meskipun dia baik, bukankah dia sudah pergi sekarang?" Dia menggertakkan gigi, suaranya hampir tidak terdengar. "Kaulah yang mendorongnya pergi." Setelah berbicara, dia kembali ke kamarnya sendirian dan membanting pintu kamar dengan keras. Pupil mata Liu Ruyan menyusut, dokumen di tangannya diremas hingga berubah bentuk. "Benar. Jika bukan karena mereka yang memaksa aku pergi, bagaimana mungkin aku rela meninggalkanmu?" Liu Ruyan turun dari lantai atas. Manset kemejanya masih bernoda kopi. Pagi ini, tanpa pakaian yang kusetrika sebelumnya, dia hanya bisa meraih pakaian lama yang kusut. Pengasuh tua berdiri di depan pintu dapur dan menghela nafas pelan. "Rumah ini akhirnya mulai membayar harga karena kehilangan aku." Liu Ruyan mengirim orang untuk mencari keberadaanku selama berhari-hari, tetapi tidak ada kabar. Dia tidak rela, bahkan pindah ke perusahaan, setiap hari mencari jejakku. Hingga suatu hari, asisten Liu Ruyan sedang duduk di kafe mengerjakan dokumen, saat mendongak. Sebuah acara wawancara seni di televisi menarik perhatiannya, saat kamera menyapu deretan penonton. Sebuah wajah yang familiar terlihat sekilas. Asisten itu tiba-tiba berdiri, kopi tumpah ke meja. "Tuan Ye." Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk memotret layar. Dalam gambar itu, aku mengenakan kemeja putih sederhana, dengan fokus menunduk mencatat sesuatu, dan duduk di sampingku adalah profesor wanita terkenal di seluruh negeri, Qi Ningbing. Dia membuat desain di kota es. Liu Ruyan melihat foto yang diberikan asistennya, matanya tidak jelas. "Itu Qi Ningbing." Dan, asisten itu ragu-ragu, Tuan tampaknya sangat dekat dengan Profesor Qi. Jari-jari Liu Ruyan menegang pada foto itu. Jelas-jelas punya rumah tapi tidak pulang, meninggalkan kondisi yang begitu baik untuk membuat desain di kota lain. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Setelah beberapa saat, dia dengan dingin memerintahkan. "Beli set desain terbaru di pasaran, dan juga set kuas lukis buatan tangan Italia itu. Kirimkan ke Tuan." Karena dia tidak mau kembali, Liu Ruyan akan menyenangkan hatinya dan membuatnya tahu betapa baiknya dia. Sore itu, hadiah mahal itu dikemas dengan hati-hati dan dikirim ke depan pintu apartemenku. Aku baru saja pulang dari kelas dan melihat kotak hadiah di depan pintu. Alisku sedikit berkerut. Karena tidak tahu mengapa, aku membukanya dan melihat pengirimnya. Dengan jelas melihat alamat dan nama yang familiar. Kemudian menutupnya, dengan acuh tak acuh berkata kepada kurir, "Tolong kembalikan." "Tapi ini khusus dari CEO Liu. Kami sudah bercerai." Aku memotongnya. Dengan suara tenang, "Tolong sampaikan padanya, tidak perlu menghubungi lagi." Malam itu, Liu Ruyan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Suaranya sedingin es. Dia menolak menerimanya, asisten itu menundukkan kepalanya. "Ya." Tuan juga berkata, "Kalian sudah bercerai, dan meminta Anda untuk tidak menghubungi lagi." Liu Ruyan membanting pulpen di tangannya ke dinding, tinta memercik di dinding putih bersih, seperti luka yang mengerikan. Pintu ruang kerja didorong terbuka dengan lembut, Zhang Yida masuk membawa secangkir teh merah dan menghibur. "Ruyan, jangan marah lagi, minumlah teh." Liu Ruyan tidak mengambilnya,
Hanya berkata dengan dingin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Senyum Zhang Yide membeku, tetapi dia masih tidak menyerah. Dia meletakkan cangkir teh. Dengan sengaja menghela napas, Tuan Ye benar-benar baru saja bercerai dan sudah dekat dengan wanita lain. Mungkinkah sudah direncanakan? Dia menatap Liu Ruyan dengan penuh harap. Menunggu dia untuk setuju dengannya seperti biasa. Tetapi kali ini, Liu Ruyan terdiam. Dia teringat bagaimana aku dulu bangun setiap hari sebelum fajar untuk menyetrika kemejanya. Teringat mata lelahku ketika aku begadang menunggunya kembali dari acara sosial. Teringat bagaimana aku diam-diam menahan senyum saat Ye Jia-Jia bertingkah seenaknya. Cukup, dia tiba-tiba berkata. Suaranya serak, dia bukan orang seperti itu. Zhang Yide melebarkan matanya tak percaya. Kuku-kukunya menusuk dalam ketelapak tangannya. Tengah malam, Zhang Yide duduk sendirian di kamar tamu. Wajahnya terdistorsi oleh kecemburuan di cermin di depannya. Kenapa? Dia menatap tajam ke ponselnya. Aku sudah berusaha begitu keras, tapi aku tidak bisa dibandingkan dengan pria itu. Dia mengangkat ponselnya, menemukan foto yang diambil secara diam-diam oleh detektif swasta tentang aku dan Xiao Ningbing yang sedang berbicara dan tertawa di kedai kopi.